Jen, kok kamu makan sambil main handphone? Mama bilang boleh. Kan papa udah bilang kalau makan jangan sambil main handphone. Sini handphonenya. Gak mau. Kenapa? Karena mama bilang boleh. Mama boleh permen nggak? Nggak boleh, kan ini udah malam, nanti sakit gigi. Loh, jualan kok ada permen sih? Kan mama udah bilang nggak boleh. Papa kasih. Shalom parents, nama saya Dodo. Dan saya Ben. Kami dari JPCC Parenting. Ini adalah pertama kalinya JPCC Parenting mau mengajak para orang tua yang tertanam di dalam date untuk membahas lebih lanjut dan mempraktekkan nilai-nilai parenting yang sesuai dengan core values di JPCC Parenting. Ya, pernah nggak saudara mengalami kejadian seperti ini? Tadi adalah contoh kejadian sehari-hari yang sering terjadi pada saat anak kita masih kecil. Tetapi pola seperti itu bisa terus terjadi sampai anak kita dewasa kalau orang tua tidak memulai untuk membahas, membicarakan, untuk mencapai sebuah kesepakatan. Seperti juga contoh pada anak remaja, saat mereka sudah mulai mau memilih jurusan kuliah. Apakah orang tua sudah membicarakannya sehingga memiliki preferensi yang sudah disepakati bersama? Kali ini, kami akan membahas salah satu core values dari JPCC Parenting, yaitu unity. Bahasa Indonesianya, kesepakatan atau kesatuan hati. Nah, kesepakatan atau kesatuan hati sangat dibutuhkan dalam hubungan suami istri. Dan juga di dalam semua aspek kehidupan rumah tangga, termasuk menjalani peran kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Ya, kesepakatan dan kesatuan hati itu dasar yang sangat penting di dalam sebuah pernikahan. Unity hanya bisa dicapai lewat komunikasi suami dan istri yang lancar. Karena kesepakatan akan menciptakan clarity, harmoni, dan security untuk setiap anggota keluarga, terutama untuk anak-anak. Sebab jika anak menerima amanat atau perintah yang berbeda dari ayah dan ibunya, anak-anak akan menjadi bingung. Ini akan membuat kepribadian anak yang gampang goyah dan cenderung memungkinkan anak untuk mengabaikan ajaran-ajaran orang tuanya di rumah. Ya, maka dari itu dibutuhkan kesepakatan antara suami dan istri dalam menciptakan dan menjalankan peraturan dan kebijaksanaan bagi anak. Kita sepakati dulu sebelum melakukannya. Ketika anak melihat kita adalah satu, mereka akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, bahkan tidak sulit menerima pelajaran di sekolah atau akademis. Karena anak-anak melihat otoritas dan kejelasan yang tadi Dodo sudah sebutkan, clarity, dari orang tua mereka. Sebaliknya kalau orang tua tidak sepakat, anak-anak bisa bingung, bahkan bisa menjadi faktor yang memisahkan atau merusak hubungan kita sebagai suami dan istri. Meski terlihat seperti hal-hal kecil, namun pada saat tidak terjadi kesepakatan atau bahkan tidak pernah dikomunikasikan, nanti malah bisa menimbulkan masalah di dalam hubungan keluarga itu sendiri. Dan bahkan bisa menjadi masalah bagi masyarakat luas. Setiap hari kita sebagai orang tua diperhadapkan pada situasi di mana kita harus menentukan apa yang mau diajarkan, peraturan apa yang mau diterapkan, tujuan apa yang mau dicapai di dalam parenting yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Contoh dari topik mainan, pakaian, penggunaan gadget, batas waktu, jenis makanan, pemilihan sekolah, jurusan, bahkan sampai tentang pacaran. Itu semua diperlukan kesepakatan dari orang tua. Kita sebagai ayah dan ibu mau pastikan adanya komunikasi, diskusi, dibicarakan. Sehingga kita juga menjadi belajar untuk menyepakati banyak hal. Kadang masalah bisa muncul dulu, baru kita bicarakan untuk cari solusi dan kesepakatan. Tetapi seringkali kita juga dapat mencapai sebuah kesepakatan sebelum masalah itu terjadi. Nah, cara kita berkomunikasi antara suami dan istri juga penting. Dan itu sama pentingnya dengan isi dari pembahasan itu sendiri. Kesepakatan butuh konsistensi dan harus dilakukan secara sengaja antara ayah dan ibu. Sengaja dilakukan terus sehingga kita sebagai orang tua
memiliki kesamaan pandangan dan kesatuan hati. Di dalam parenting, diskusikan untuk mencapai kesepakatan sedini mungkin untuk setiap situasi dan setiap musim anak. Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi antara suami dan istri harus lancar. Sedikit tips untuk orang tua pada saat berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan adalah kesampingkan ego masing-masing, kesampingkan juga kepentingan diri sendiri. Terkadang antara ayah dan ibu melihat sebuah tantangan dengan bobot yang berbeda. Contoh, dulu waktu anak perempuan kami masih kecil, pada saat mau pergi saya kenakan rok, tapi Benny tidak setuju karena anak kami belum tahu tata cara duduk dengan baik. Itu contoh bobot yang berbeda. Bagi saya bobotnya tidak seberat Benny. Jadi siapkan waktu yang kondusif untuk membicarakan parenting. Pastikan konsep bahwa kita adalah tim yang sama untuk mencapai kemenangan bersama. Ya, ada satu firman Tuhan di Amsal 29 ayat 15, bunyinya seperti ini. Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Ayat itu sebenarnya berkata bahwa untuk seseorang menjadi bijaksana, mereka perlu dididik dan juga siap menerima teguran. Ingat, unity adalah salah satu core values dari JPCC Parenting. Kita semua sebagai orang tua tentunya setuju bahwa kita mau anak kita menjadi anak yang sopan, menghormati orang tua dan orang lain, disiplin, berintegritas, dan lainnya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya ada hal yang perlu kita lakukan. Mulailah berdiskusi, dibicarakan, dan capailah kesepakatan di dalam cara kita membesarkan anak-anak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk saudara sekalian yang sudah melakukannya, jadilah konsisten dan terus mempersiapkan anak-anak kita untuk musim yang berikutnya. Tipsnya adalah jangan panik, dan pada saat jawaban papa dan mama tidak sepakat, justru kita sebagai orang tua juga bisa mempraktekkan kalau kita sebagai orang tua juga harus say sorry saat kita melakukan kesalahan, yaitu pada saat kita memberikan jawaban membingungkan alias kita tidak sepakat. Ya, lalu bisa dilanjutkan juga dengan memberitahu kepada anak bahwa kita ternyata belum sepakat dan kita masih perlu waktu ya untuk diskusi, dan nanti ketika ada jawabannya kita akan update lagi ke sang anak dan pastikan kita lakukan itu. Jadi itu sedikit tips bagi parents yang sudah keburu tidak sepakat dalam hal-hal tertentu. Nah, setelah ini ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan dengan pasangan masing-masing untuk mencapai sebuah kesepakatan. So parents, happy parenting and stay united.